Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Seberapa banyak di sini yang diberkati oleh Tuhan Yesus boleh lambaikan tangannya. Semua merasakan kebaikan Tuhan, amin. Kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Mari kita siapkan hati. Kita memulai ibadah kita pada hari ini. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini. Tak pernah berakhir kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa.
lebih lagi nyatakan tak pernah berakhir kasih dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap
kami ya Tuhan. Sekali lagi sorakan haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ibadah melalui onsite maupun live streaming, mari sama-sama kita memperkatakan dengan iman Mazmur 91. Kita percaya bahwa ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibadah ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Sebab namamu besar Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Kami mau memuji namamu ya Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Lebih semangat lagi shalom. Siap memuji Tuhan, amin. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah yang baik. Mari sama-sama kita katakan.
Boleh silakan duduk. Mari kita terus dalam hadirat Tuhan. Mari Roh Kudus, jamah setiap hati yang haus akan Engkau. Lawat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Menyiapkan hati kami, Roh-Mu menjamah setiap kami. Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir
Kudus, Roh Kudus, penuhi Roh Yesus. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus mengalir, Kau mengalir, isi hati yang kering Tuhan. Kau mengalir, isi hati kami, jamah kami, ya Kudus. Kami rindu akan hadirat-Mu, kami rindu akan pribadi-Mu. Kami buka hati kami, jamah Tuhan. Haleluya. Mari yang haus, mari buka hatimu. Saat ini Tuhan melawat. Yesus, sembah Tuhan. Waktu ini waktunya. setiap hati kami mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus penuhi Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus penuhi Roh Yesus urapi,
jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi kepada surga. Oh, sembah Dia, sirabata rabata rabata. Oh, Jesus, panggil namanya Yesus. Sembah Dia, sirabata rabata rabata ta 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 ta. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Sebab kami ini tidak bisa apa-apa tanpa Engkau, Tuhan. Sebab kami ini membutuhkan Engkau, Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa menopang kami. Ambil alih, Tuhan, siang hari ini. Biar kiranya Engkau bekerja, Engkau melawat setiap hati yang ada di tempat ini. Dari depan sampai ke belakang, kiri ke kanan, Tuhan. Kau lawat, Kau jamah, Kau berbicara, Kau sembuhkan, Kau pulihkan, Tuhan. Biar firman-Mu, Tuhan, boleh menguatkan kami siang hari ini. Dan kiranya Tuhan urapi pembicara dan pendengar, supaya kami mengerti isi hati-Mu, Bapa. Terima kasih di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship. Sekali lagi shalom. Ada damai sejahtera di tempat ini. Sukacita yang luar biasa, amin. Ya, perkenalkan, nama saya Eradi. Saya sudah menikah dan saya mempunyai 2 orang putri. Saya adalah volunteer di gereja GBI PRJ Group CK7. Ya, saat ini kami berdua bertugas sebagai Young Adult Pastor, ya, Gembala Dewasa Muda, Koordinator Dewasa Muda di tempat ini. Sungguh sangat senang bisa melayani saudara-saudara siang hari ini untuk membagikan firman Tuhan. Ya, saya seorang pengusaha, saya volunteer saudara-saudara. Saya seorang pengusaha di bidang e-commerce dan juga di bidang construction. Hari ini benar-benar saya berterima kasih tentunya kepada Tuhan dan juga tentunya untuk gembala saya Dr. Yanto yang terkasih dan juga segenap jajaran pemimpin, ya, Pak Farel dan juga tim yang sudah melayani kita. Keluarga rohani saya, ya, tim profetik, tim Kul, tim ibadah raya, tentu kita semua ada di sini untuk menyembah Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, hari ini ya kiranya kita bisa membuka hati kita bisa fokus sedikit 30 menit ke depan supaya kita bisa benar-benar menerima isi hati Tuhan. Dan saya percaya ada pesan Tuhan yang mau disampaikan kepada kita. Ada doa-doa yang belum terjawab sebelum pesan ini disampaikan. Jadi saudara-saudara perhatikan baik-baik, ya. Kalau bisa dicatat dan benar-benar konsentrasi. Nah, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dari satu kitab yang jarang dikotbahkan, yaitu kitab Hagai, saudara-saudara. Ya, firman Tuhan saya berikan judul First Things First. Saya akan khotbah dari Hagai 1. Saya akan bacakan buat saudara-saudara, ya. Hagai 1 dikatakan begini. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang-orang yang bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlobang, kata firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Amin, saudara-saudara.
Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan buka sedikit tentang pesan Tuhan yang akan kita pelajari dari kitab Hagai. Kitab Hagai dimulai di mana kita tahu bahwa bangsa Israel dan bangsa Yehuda setelah zaman Daud ke Salomo dan seterusnya, kita tahu bahwa kedua kerajaan ini semakin lama semakin buruk dan semakin buruk ya saudara-saudara ya. Dan kita tahu bangsa Israel akhirnya punah di tangan bangsa Assyria. Sedangkan bangsa Yehuda, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mereka tertawan dan kalah dengan bangsa yang luar biasa yang dinamakan Babilonia. Kita tahu rajanya adalah Raja Nebukadnezar, kita tahu itu ya saudara-saudara ya. Nah, dengan berjalannya waktu negara Babilonia, kerajaan Babilonia dikalahkan dengan kerajaan yang lebih besar lagi, namanya kerajaan Persia. Kerajaan Persia ini mempunyai seorang raja namanya Cyrus the Great. Kalau bahasa Inggrisnya Cyrus the Great. Nah, Cyrus the Great itu mengirimkan beberapa orang, saudara-saudara, orang Israel untuk kembali ke Yerusalem. Gunanya untuk apa? Mereka diberikan izin untuk membangun kembali rumah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi setelah Ezra kembali datang ke tanah perjanjian itu, ke Yerusalem. Setelah mereka dari tawanan, mereka diberikan anugerah, diberikan kesempatan. Bayangkan saudara-saudara, tidak ada bangsa jajahan diberikan kesempatan untuk membangun kembali negerinya oleh bangsa yang menjajahnya, saudara-saudara. Jadi ini benar-benar anugerah yang luar biasa. Ezra diberikan tugas untuk membangun kembali rumah Tuhan. Tetapi kita tahu di tahun pertama Ezra kembali ke tanah perjanjian, Ezra berhasil untuk membangun altar buat Tuhan. Di tahun kedua pada saat mereka kembali, dia berhasil untuk membangun, untuk menanam fondasi rumah Tuhan pertama-tama. Nah, ternyata setelah tahun kedua itu mereka mengalami oposisi, mereka mengalami kesulitan. Orang-orang di daerah situ tidak setuju dengan pembangunan rumah Tuhan. Sehingga rumah Tuhan itu terlantar, saudara-saudara. Ini ceritanya, history. Kita harus mendapatkan cerita history ini supaya kita mengerti maksud Tuhan di Nabi Hagai ini. Fast forward 16 tahun, saudara-saudara. Rumah Tuhan belum dibangun juga. Padahal kita tahu bahwa itu suatu anugerah jika ada bangsa penjajah mengizinkan bangsa yang dijajahnya untuk kembali dan membangun negerinya sendiri. Tetapi 16 tahun ternyata orang-orang Yahudi yang dikembalikan, diizinkan, diberikan kesempatan untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Mereka belum membangun rumah Allah. Dan disitulah Nabi Hagai dikirim oleh Tuhan untuk memberitakan firman ini. 16 tahun saudara-saudara, orang-orang Yahudi yang ada di tempat itu, mereka mempunyai sikap yang acuh tak acuh. Mereka mempunyai sikap yang mulai nyaman saudara-saudara. Mereka tidak lagi memikirkan saudara-saudaranya yang masih ada di tawanan, saudara-saudara. Mereka menjadi puas. Mereka menjadi mempunyai prioritas yang salah. Padahal mereka diberikan anugerah untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Apa yang terjadi pada saat rumah Tuhan tidak dibangun? Ada 4 yang saya bisa kasih analisa. Yang pertama, yang pasti di tanah perjanjian, di mana tanah itu sudah dijanjikan oleh Abraham dari dulu adalah tempat di mana nama Tuhan dipermuliakan. Yang pertama adalah penyembahan kepada Tuhan diabaikan. Betul saudara-saudara. Karena 16 tahun ternyata mereka tidak melakukan apa-apa. Yang kedua saudara-saudara, ayat 8 tadi kita baca bahwa pada saat rumah Tuhan dibangun, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Artinya pada saat tidak ada rumah Tuhan, nama Tuhan dipermalukan, bukan dipermuliakan. Yang ketiga yang kita tahu apa yang terjadi adalah bangsa Yahudi ini yang sudah diberikan anugerah, diberikan berkat, diberikan kesempatan, ternyata mereka mempunyai prioritas yang salah. Dan yang keempat, yang sangat harus kita hati-hati, jangan sampai kita jatuh ke dalam kesalahan yang sama, yaitu hidup mereka tidak diberkati. Firman Tuhan katakan, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi kamu tidak kenyang. Kamu minum tapi kamu tidak puas. Kamu berpakaian tapi badanmu masih dingin, saudara-saudara. Kamu bekerja tetapi pundi-pundimu bolong. Tidak ada berkat di dalam hidup mereka. Nah, hari ini saudara-saudara, kalau saya bisa dapatkan satu pesan dari kitab Nabi Hagai, hanya ada 2 pasal. Dan begitu krusial di dalam kehidupan rohani kita hari ini juga. Pesan Tuhan melalui Nabi Hagai adalah satu, saudara-saudara. Menjadikan rumah Tuhan prioritas utama kita. Katakan amin. Kurang keras, katakan amin. Menjadikan rumah Tuhan prioritas
utama kita. Mungkin hari ini saudara-saudara, setelah kita lewati pandemi 2,5 tahun, kita menjadi sama seperti orang-orang Yahudi yang ada pada zaman itu. Kita menjadi orang-orang Kristen yang dingin, menjadi orang-orang Kristen yang nyaman, menjadi orang-orang Kristen yang acuh tak acuh. Bukan urusan saya lagi pelayanan itu. Saya tidak perlu datang lagi ke onsite, saya tidak perlu lagi datang ke cool, saya tidak perlu lagi datang pelayanan. Mungkin kalau kita jujur saudara-saudara, termasuk saya, cinta kita kepada Tuhan menjadi dingin 2,5 tahun ini. Betul ya saudara-saudara ya? Nah hari ini pesan Tuhan benar-benar kuat di hati saya untuk saya memberitakan firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan rindu kita kembali membangun rumahnya. Tuhan rindu kita semua yang ada di sini membangun rumah Tuhan. Supaya kita tidak mengalami apa yang bangsa Yahudi alami ratusan tahun yang lalu. Bekerja tetapi pundi-pundinya kosong. Pakai pakaian tapi tetap dingin. Tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan di dalam keluarga mereka. Kita semua di sini mau menjadi umat yang diberkati Tuhan. Amin saudara-saudara. Jadi jangan sampai kita miss ini menjadikan rumah Tuhan prioritas utama kita. Ada beberapa langkah yang saya akan bagikan supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan menjadikan rumah Tuhan prioritas utama kita. Yang pertama saudara-saudara adalah stop making excuses. Apa artinya saudara-saudara? Kalau kita baca di Hagai 1 ayat 2, Tuhan bilang begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Saudara perhatikan itu. Sekarang Tuhan sedang bertanya saudara-saudara. Mungkin saya bisa sense ada sarkasme sedikit di pernyataan Tuhan ya. Sekarang belum tiba waktunya membangun rumah Tuhan. Padahal setelah saya ceritakan tadi background story-nya, mereka mempunyai waktu 16 tahun untuk membangun kembali rumah Tuhan. Bukan hanya 16 tahun, mereka punya kesempatan. Mereka punya anugerah. Mereka punya approval dari namanya Raja Cyrus. Saudara-saudara, apa lagi yang mereka butuhkan? Mereka mempunyai semuanya. Mungkin 16 tahun berlalu mereka berkata, aduh pekerjaan saya lagi sulit. Saya harus mengatur ternak saya harus mengatur keluarga saya harus membangun rumah saya. Setelah rumahnya selesai, saya harus bangun rumah anak saya. Setelah rumah anaknya selesai, saya harus membangun rumah cucu saya. Semuanya dilakukan kecuali membangun rumah Tuhan. Padahal mereka mendapatkan anugerah, kasih karunia, berkat, kesempatan. Pertama, mereka bebas dari menjadi status tawanan adalah untuk menjadikan rumah Tuhan prioritas utama mereka. Bukankah sama seperti alasan-alasan klasik yang sering kita dengar pada saat ada orang Kristen yang ditanya, kapan kamu mau melayani Tuhan? Kapan kamu mau membangun rumah Tuhan? Tentu rumah Tuhan di saat ini kita bisa mengerti sebagai tubuh Kristus, gereja Tuhan, saudara-saudara. Kita sering ditanya oleh orang, kapan kamu mau melayani Tuhan? Tetapi kita tahu alasan-alasan klasik yang sering kita keluarkan Bapak Ibu Saudara-saudara adalah yang pertama, saya belum siap Pak. Saya belum layak Pak. Betul saudara-saudara, kita sering melontarkan kata-kata itu. Saya belum layak, saya belum siap. Padahal saudara-saudara, kalau kita pelajari Alkitab dari depan sampai ke belakang, orang-orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang tidak layak saudara-saudara. Orang-orang yang belum siap. Saudara-saudara bisa bayangkan Musa dipakai Tuhan. Musa adalah seorang pembunuh yang ada di dalam pelarian saudara-saudara. Tapi Tuhan memakai dia karena dia berkata iya kepada Tuhan. Daud saudara-saudara. Daud seseorang yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang. Tidak diperhitungkan sama sanak saudara dan ayahnya sendiri Bapak Ibu. Tetapi dia berkata iya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah menggunakan alasan ini? Belum siap, belum layak. Atau alasan kedua yang sering dipakai oleh orang-orang saudara-saudara adalah, saya introvert Pak. Saya gak bisa ngomong Pak. Tetapi kalau di zaman sekarang sosial media ya saudara-saudara ya,
Bilangnya introvert tidak bisa membangun rumah Tuhan Pak Farel. Tapi kalau makan apa langsung difoto. Gitu ya saudara-saudara ya. Semua pergi kemana difoto. Kemana di story saudara. Tetapi kalau membangun rumah Tuhan, saya nggak bisa ngomong Pak. Saya introvert Pak. Saya rasa kita harus berubah hari ini saudara-saudara. Bahwa banyak sekali alasan yang kita lontarkan pada saat Tuhan berkata, hey ini waktunya kamu bangkit. Ini waktunya kamu membangun rumah Tuhan. Ini waktunya engkau melayani. Alasan yang berikutnya yang sering sekali dipakai oleh orang Kristen adalah, orang gereja juga semuanya nggak bener. Betul saudara-saudara ya? Aduh pemimpin aja begitu, kenapa saya harus melayani Tuhan? Urusan dia adalah dengan Tuhan saudara-saudara. Urusan Tuhan adalah dengan kita. Dan hari ini Tuhan sedang memberitakan, menyampaikan bahwa kita butuh untuk membangun kembali rumah Tuhan. Stop making excuses saudara-saudara. Banyak orang berkata, aduh kalau masuk ke gereja lihat dapurnya kotor Pak, banyak politik Pak. Saudara-saudara, semua organisasi yang ada manusianya di dalamnya saudara-saudara, yayasan sekalipun, pasti ada saudara-saudara. Tetapi jangan biarkan itu menjadi alasan untuk kita tidak mendapatkan berkat yang dari Tuhan saudara-saudara. Amin. Sayang sekali kalau kita menyalahkan orang lain lalu kita tidak mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Yang rugi adalah kita saudara-saudara. Benjamin Franklin pernah mengatakan begini saudara-saudara. Saya tidak pernah mengenal seorang pria yang pandai membuat alasan, yang pandai dalam hal lain katanya. Saya seorang entrepreneur, saya punya karyawan saudara-saudara. Karyawan yang paling sering bikin alasan, itu biasanya karyawan yang tidak pernah maju saudara-saudara. Kita bisa buat alasan atau kita mau maju saudara-saudara. Kita tidak bisa dua-duanya saudara-saudara. Dan quote yang kedua di belakang katanya, you can make excuses or you can make progress, but you cannot make both. Engkau bisa membuat alasan dan engkau bisa bertumbuh, going to another level in your Christianity. Tetapi you cannot make both. Kita tidak bisa bilang, Tuhan aku mau serupa dengan Kristus. Aku mau bertumbuh di dalam kerohanianku. Aku mau menjadi dampak. Aku mau menjadi terang dan dunia. Tetapi Tuhan aku introvert Tuhan. Aku belum layak Tuhan. Orang gereja banyak salah Tuhan. Ini dan itu dan ini dan itu. Sering kali kita mengatakan saya sibuk. Tetapi kita bisa melihat Instagram berapa jam sehari saudara-saudara. Stop making excuses. Yang kedua saudara-saudara adalah untuk berhenti bersikap egois. Kalau kita mau membangun rumah Tuhan, yang pertama adalah stop making excuse. Yang kedua adalah berhenti bersikap egois. Firman Tuhan dengan jelas kita baca di ayat 4 bahwa dikatakan, apakah sudah tiba? Tadi kan dia bilang katanya belum tiba waktunya kan orang Israel. Tuhan tanya lagi. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Dipapani dengan baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Artinya rumah-rumah individu mereka adalah cukup baik. Cukup aman. Cukup nyaman. Terlindungi dari cuaca, terlindungi dari perampok, terlindungi dari segala-galanya. Bahkan kalau kita baca di Alkitab bahasa Inggris, Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan your luxurious homes. Your luxurious homes. Artinya bukan mereka tidak bisa membangun rumah Tuhan. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Bukan artinya mereka tidak tahu cara membangun rumah Tuhan. Bukan berarti mereka tidak punya kesempatan membangun rumah Tuhan. Bukan berarti mereka tidak punya modal untuk membangun rumah Tuhan. Tetapi mereka bersikap egois. Apakah salah Pak? Kalau kita fokus kepada keluarga kita, karir kita, bisnis kita, mendidik anak. No. Please do that. Kita harus memberikan yang terbaik di dalam bisnis kita, di dalam keluarga kita, di dalam keseharian kita. Tetapi jangan sampai lupa esensi ini.
bahwa kita semua orang-orang Kristen, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak dipanggil hanya untuk datang hari Minggu ke gereja. Tetapi kita datang, kita dipanggil, kita diselamatkan, kita dibayar supaya kita bisa membangun tubuh Kristus bersama-sama. Katakan amin. It's not about you, but it's about Him. It's not about me, but it's about Him. Yang salah saudara-saudara adalah pada saat kita memiliki kebutuhan kita, namun kita tidak ikut membangun rumah Tuhan. Yang salah adalah pada saat kita menghabiskan budget bulanan kita untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, tetapi kita tidak mau memberi untuk pembangunan rumah Tuhan. Pada saat, perhatikan baik-baik, di sini saya lihat ada banyak anak-anak muda ya, don't miss this. Pada saat kita menghabiskan talenta kita, pemikiran kita, ide kita, kesehatan kita, tubuh kita di masa-masa emas ini, saudara-saudara, untuk hal-hal yang bersikap konsumtif. If you are good at work, you can be useful for God in everything. Seringkali kita mendapatkan orang-orang yang berkata, aduh saya mah gak mau melayani Tuhan. Nanti kalau saya udah umur 60 saya melayani Tuhan. 65, 70 baru melayani Tuhan. Bukankah itu sangat egois Bapak Ibu? Bahwa kita hanya memberikan Tuhan pada saat tubuh kita sudah banyak penyakit, banyak keluhan, banyak kelemahan. Ya, kolesterol tinggi, darah tinggi, ya semua tinggi saudara-saudara. Baru kita mau memberikan buat Tuhan. Padahal Tuhan memberikan kita kesempatan, talenta, pemikiran, ide-ide, network untuk kita membangun rumah Tuhan. Amin saudara-saudara. Don't miss this. Sadar atau tidak, manusia itu selalu condong untuk memuaskan kedagingan kita. Aku, dan aku. Saya ingat dulu waktu saya di Australia, saya punya guru Alkitab yang sangat sederhana, saudara-saudara. Dia katakan begini, ingat ya Di, aku yang kaku dan tidak laku harus dipaku, katanya Pak Farel. Aku yang kaku dan tidak laku harus dipaku, katanya. Dan begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dulu kita berkata, Tuhan, kalau bisnis ini berjalan Tuhan, aku berikan segalanya buat Engkau. Dulu waktu kita retret dan kita bersemangat, berapi-api mengikuti Tuhan. Wah Tuhan, segalanya aku berikan kepadamu. Tapi kalau pada saat bisnis kita sudah besar, rumah kita sudah baik. Ayo Pak melayani, aduh itu saya sibuk. Jangan lupa saudara, jangan sampai kita jatuh ke dalam kesalahan yang sama seperti bangsa Israel, bangsa Yahudi. Diberikan kesempatan, diberikan anugerah, diberikan talenta, diberikan waktu, tetapi mereka menggunakannya untuk kepuasan pribadi. Seringkali saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Kita menyembah Dia dengan lagu, namun kita tidak menyembah Dia di dalam keseharian kita. Bukankah itu betul saudara-saudara? Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Betul saudara-saudara, kita nyanyikan lagu itu? Pakai aku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Dan firman Tuhan katakan pada saat rumah Tuhan dibangun, di situ kemuliaan Tuhan nyata. Tetapi kita beralasan dan kita beregois saudara-saudara. Kita hanya bisa menyanyi menyembah Dia di level lagu. Itu bukan salah ya menyembah Tuhan dengan lagu. But Tuhan memerlukan segalanya kita. Keseharian kita. Untuk menyembah Dia, membangun rumahnya. Yang ketiga saudara-saudara, yaitu untuk kita mengevaluasi diri. Berhenti beralasan, berhenti bersikap egois. Yang ketiga, untuk kita evaluasi diri. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di Hagai 1 ayat 5, Hagai 1 ayat 7, Hagai 2 ayat 16, Hagai 2 ayat 19, 2 kali Tuhan berkata kepada bangsanya, dikatakan, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Apakah Tuhan tidak tahu keadaan mereka? Tuhan tahu.
Tetapi Tuhan tanya 5 kali kepada bangsa Yahudi. Kenapa? Supaya bangsa Yahudi mengevaluasi dirinya. Hari ini Bapak Ibu, kita ada di ruangan ini, saya rasa bukan kebetulan. Berani gak kita jujur-jujuran di hadapan Tuhan? Fair-fairan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dulu kita berkata, Tuhan aku akan menyembah, memberikan segalanya kepadamu. Tuhan aku akan melayani, Tuhan pakai aku untuk jadi terang dan garam dunia. Tuhan pakai aku untuk mendatangkan kebangkitan buat anak-anak muda. Di mana kita sekarang? Apakah kita hanya datang untuk sekedar mendengar khotbah lucu, terhibur, terinspirasi, tetapi kita tidak mendengar firman-Nya? Apakah kita sekedar melayani pekerjaan Tuhan, kita sibuk sana sini dengan jadwal, dengan semua kesibukan yang ada, tetapi kita tidak membangun satu sama lain. Bagaimana cara kita melihatnya? Mudah saudara-saudara. Pada saat kita menghadapi kekecewaan, himpitan, penolakan, bagaimana reaksi kita? Kita mudah kecewa. Kita berkata Tuhan, tidak ada Tuhan-Tuhanan. Apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu selama ini? You know God is speaking. Saya bisa merasakan Tuhan sedang berbicara kepada kita siang hari ini. Dia sedang senggol kita. Ingat lagi. Ingat lagi. Apa yang Tuhan rindukan dari engkau? Apa isi hatinya buat saudara dan saya? Beranikah kita jujur di hadapan Tuhan? Gagal untuk merubah prioritas kita, saudara-saudara. Setiap hari maka kita akan berakhir jauh dari panggilan Tuhan atas hidup kita. Beda 1 derajat aja. Setelah 20 tahun waktu berlalu kita jauh dari panggilannya. Daud pernah mengatakan begini saudara-saudara. Ini Daud, seorang penyembah yang luar biasa. Dia katakan, Mazmur 139 dikatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud aja mengatakan, Tuhan uji aku Tuhan. Siang hari ini, beranikah kita menguji hati kita di hadapan Tuhan? Evaluasi diri kita, perhatikanlah keadaanmu. Mungkin saudara-saudara, ada doa-doa yang belum terjawab selama ini. Mungkin Tuhan sedang mengingatkan kembali untuk kita mengevaluasi diri kita. Mungkin kau berkata, iya ya kenapa ya saya semakin bekerja tetapi uangnya nggak bisa tersimpan-simpan. Jangan-jangan Tuhan sedang berkata kepada kita, hey, come back. Hey, kembali kepadaku. Bangun rumah Tuhan. Evaluasi artinya menganalisa, menguji, menilai dan memperbaiki saudara-saudara. Analisa hidup kita, menguji hidup kita, nilai hidup kita, diperbaiki. Ada beberapa questions yang mungkin kita bisa jawab sendiri saudara-saudara. Yang pertama adalah, apakah diriku aktif dalam hal-hal yang benar 2,5 tahun ini? Apakah apa yang aku lakukan memuliakan Tuhan di dalam kesibukanku? Do I please God? Do I make Him happy? Do I please Him? Apakah Dia disenangkan dengan kesibukan kita? Dan apakah Tuhan memberkati aku? Nah hari ini saya akan menutup dengan satu kesaksian saudara-saudara. Saya ada di gereja ini sudah hampir 9 tahun Pak. Jadi saya untuk bisa berkhotbah seperti ini, saya produk dalam negeri ya, produk di dalam sini. Tetapi di dalam kekristenan saya ini tahun saya ke-25 untuk melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan dari masih high school saudara-saudara. Tahun ke-25. Saya melewati 3 krisis global saudara. Krisis moneter, krisis 2008-2011, krisis global financial crisis. Yang ketiga adalah pandemi COVID-19. Saya sudah melayani dari gulung kabel, atur bangku, bersihkan toilet, jemput pembicara, semuanya. Sampai memimpin conference yang besar. Saya pernah mengalami yang namanya pindah negara setelah 18 tahun dari Australia. Saya disuruh Tuhan untuk pulang ke Indonesia. Saya pernah kecewa, sakit hati, disalah mengerti, tidak dianggap, tidak punya teman. Saya pernah melakukan kesalahan, didisiplin, ditegur, dipulihkan Tuhan, dikritik khotbah saya tidak bagus. Saya pernah mengalami yang namanya kegagalan bisnis di dalam tahun 25 tahun ini saudara-saudara.
Berizinkan saya untuk bersaksi dari dalam hati saya kepada saudara. 25 tahun saya melayani dia. Saya bisa saksikan bahwa Tuhan kita itu setia. Bahwa dia adalah Tuhan yang memberkati hidup saya dan istri dan keluarga saya, saudara-saudara. Dulu waktu saya youth pastor di bawah, saudara-saudara, mungkin saudara-saudara gak gitu kenal saya, tetapi saya melayani di bawah. Di dalam segala keterbatasan saya melayani, saudara-saudara. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sampai kami bisa menjangkau ratusan orang. Banyak sekali kesaksian-kesaksian. Yang terakhir saya sama istri saya melayani di Intercon, saudara-saudara. Saya di VIP room, tiba-tiba ada ibu muda datang minta ketemu dengan saya. Saya bilang, ini saya siapa? Saya tidak pernah ketemu dia. Dia bilang, Bapak Eradi ya, betul. Saya mau mengucapkan terima kasih. Untuk apa, Bu? Anak saya ada di 316. This is real story, Pak. Only a month ago, 2 months ago. Anak saya di 316, dulunya bandel, tidak bisa ngomong, malas ngomong, antisosial. Pakai bajunya seperti laki. Sekarang sudah mulai pakai make up. Bajunya sudah seperti, udah feminin. Saya sama istri saya di ruang VIP meneteskan air mata. Karena saya tahu itu bukan saya, tetapi Tuhan yang bekerja. Pada saat seorang anak muda berlari kepada saya, Koh tolong doakan saya mau mencari beasiswa di Kanada. Saya bilang oke, kita berdoa biasa, saudara-saudara, cuma 1 menit. Sebulan kemudian dia datang dengan kertas, dia bilang, Koh, I want you to see this. Saya mau Koko lihat ini. Apa, saudara-saudara? Beasiswa di Kanada sebesar 100,000 Canadian dollars, saudara-saudara. Banyak kesaksian-kesaksian yang bikin kita itu geleng-geleng. Banyak kesaksian yang bikin saya, di dewasa muda Bapak Ibu ya. Terakhir saya akan stop bentar lagi. Wakil saya yang berkhotbah di ibadah 1, Randy ya, begitu luar biasa, man of God. Dia panggil saya Koko. Berkali-kali dia sejak melayani di 2PM, dia berkali-kali dia di Tokopedia, saudara-saudara. Kok, aku mau laporan. Apa Randy? Saya baru performance review di kantor. Gaji saya naik 30%, saudara-saudara. Saya dibilang sama bos saya adalah top 2% performer di Tokopedia. Jangan main-main, Pak Randy itu yang in charge semua IT di Tokopedia. Ada di gereja kita, saudara-saudara. Saya buka Cool baru, saudara-saudara, Cool yang profesional. Tiba-tiba Tuhan kirimkan orang-orang dari Amerika, ex-Amerika, ex-Kanada, ex-Inggris, ex-Prancis, ex-Abu Dhabi, ada Tuhan, saudara-saudara. Of course it's not because of me, tetapi pada saat kita mengatakan ya kepada Dia, Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa. You want to serve God, you want to make God known into the world, say yes. Yes God, here I am, send me. Tuhan tidak pakai orang yang bisa, tetapi Tuhan pakai orang yang mengatakan ya. Berhenti membuat alasan, berhenti bersikap egois. Yang ketiga, kita mengevaluasi diri. Amin saudara-saudara. Supaya hidup kita diberkati. Kita mempunyai berkat yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Apapun yang kita lewati. Tetapi pada saat berkat Tuhan mengikuti kita, hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Sukacita kita melihat Tuhan bekerja melalui apa yang kita lakukan, saudara-saudara. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sambaratakat sambatarakat samba. Sambarapatakarabashira. Terima kasih untuk siang hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tetapi hamba tahu bahwa Engkau Roh Kudus masih menjamah setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Hati-hati yang terbuka. Tuhan ingatkan kembali Tuhan janji mereka kepada Engkau. Ingatkan kembali Tuhan panggilan mereka di hadapan Engkau bahwa hidup mereka bukan sekedar cari uang, menikah, punya keluarga, bangun rumah. Tetapi kehidupan kita yang sudah diselamatkan oleh darah Kristus adalah untuk kami mempersembahkan hidup kami untuk membangun rumah Tuhan. Bersedia mengatakan ya kepada Engkau Tuhan untuk kami bisa membantu banyak orang lain, melayani banyak orang lain. Hamba berdoa Engkau meteraikan Tuhan firman-Mu.
Dan biar kiranya Tuhan kami menjadi orang-orang Kristen yang naik level Tuhan tahun ini. Kedewasaan rohani yang semakin matang Tuhan tahun ini. Bukan lagi menjadi orang Kristen yang konsumtif, tetapi orang Kristen yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Terima kasih hamba Bapak Pendeta Radi untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adakah yang pertama kali beribadah di GWPRJ Grup CK7? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi, lambaikan tangan kalau ada. Saya ingin menyambut kalau teman-teman ada yang pertama kali beribadah. Apakah ada? Adakah? Baik, kalau tidak ada beberapa pengumuman tambahan Bapak Saudara. Per minggu depan ibadah kita tidak perlu masuk menggunakan aplikasi. Kita bisa masuk dengan bebas, tetapi sesuai dengan protokol kesehatan tentunya. Peduli lindungi tetap pakai, masker tetap dipakai, bangku seperti ini kita tetap jaga jarak. Oleh karena itu ajak teman-teman saudara semua yang mungkin masih ragu untuk ibadah di onsite, mari ajak semua datang ibadah. Sama-sama kita diberkati Tuhan. Amin. Dan juga Bapak Saudara nanti waktu selesai jangan langsung pulang, nanti kami arahkan keluar dari ruang ibadah. Juga Bapak Saudara bisa mengisi angket ibadah yang ada di bangku depan Bapak Saudara. Kalau mau saya persilahkan. Nah sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tiba saja kita akan memberikan persembahan, baik perpuluhan, ucapan syukur, diakonia. Bapak Ibu Saudara bisa melakukan scan barcode di depan kursi Bapak Ibu Saudara masing-masing. Atau bisa melalui transfer ke rekening bank yang sudah tertera di layar monitor di depan Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengundang dengan hormat Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Dan kita akan doa persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada PDP Radi Chandra yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 17 April 2022 pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Ibadah Raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Mandarin Service. Ibadah profesional dan pasangan muda atau Young Professional and Young Couples, ibadah youth dan junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Special On-Site Service Good Friday pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Direja SH disertai dengan perjamuan kudus. Sehubungan dengan libur nasional wafat Isa Al-Masih, maka doa Fajar diliburkan pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 15 dan 16 April 2022 dan akan aktif kembali pada hari Senin tanggal 18 April 2022. Menara doa diliburkan pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 dan aktif kembali pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.
Mari jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah hari ini dengan berdoa syafaat. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk Indonesia, kiranya dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu atas Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona dan varian-varian barunya. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kami percaya Tuhan, setiap lutut akan bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Kiranya Engkau berikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami akan melihat bangsa kami akan diberkati Tuhan. Bangsa kami akan maju, bangsa kami akan bangkit, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau terus singkapkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya hamba-Mu boleh menjadi berkat, boleh menjadi dampak ya Tuhan. Khususnya bagi anak-anak muda ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus memberkati pelayanannya. Engkau yang akan terus memberkati usahanya. Engkau yang memberkati keluarga besarnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan yang memberkati kesehatan keluarga dan pengembalaan hamba-Mu. Sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan, keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucunya. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Kiranya Tuhan akan bangkitkan anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa. Dan mau melayani Tuhan dengan luar biasa ya Tuhan. Dan pada hari ini kami berdoa bagi setiap umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bagi yang sakit oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, Engkau disembuhkan dan dipulihkan. Yang berbeban berat Tuhan akan memberikan kelegaan. Yang membutuhkan jawaban Tuhan akan berikan jawaban. Setiap umat Tuhan diluputkan dari segala sakit penyakit, virus corona dan varian barunya, serta krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat melalui hamba-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih anugerah dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Shalom semua, saya mau mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan.
Apa yang ada di benak saudara? Laki-laki atau perempuan? Banyak dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapak. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender? Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun mengajarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan. Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan? Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan, bahkan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya, Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripaya perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak mempunyai nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi, tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya. Dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri
tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi satu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan yang tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.